Salam sejahtera, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian sebelumnya dalam pasal 11 dituturkan Daud melihat Batsyeba dan tertarik. Mereka pun melakukan hubungan suami istri sekalipun mereka bukan suami istri. Alhasil mengandunglah Batsyeba. Demi menutupi aib, Daud pun bersiasat membunuh Uria, suami Batsyeba, di medan perang. Dengan matinya Uria, Daud dapat menikahi Batsyeba. Tingkah Daud mungkin tidak diketahui manusia, bahkan mungkin dianggap sikap yang baik. Bayangkan mengawini janda anak buahnya. Saat itu status janda adalah sebuah aib, dianggap tanpa harga. Dengan demikian apa yang dilakukan tampaknya mulia. Akan tetapi Tuhan tahu. Lewat peringatan Nabi Natan, Daud pun menyesal. Tanda penyesalannya dinampakkan dengan semalam-malaman ia berbaring di tanah dan tidak mau makan. Daud amat menyesal sebab anak itu menerima derita karena perbuatannya. Ketika kemudian anak itu mati, Daud bangun dari lantai, mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Berurap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan menyisir rambutnya. Berurap adalah tindakan meminyaki kepala sebagai tanda kesegaran. Seluruh tindakan ini menunjukkan Daud tidak lagi larut dalam pergabungan. Apa sebabnya? Daud mengatakan, "Sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Di sini Daud bersikap realistis. Ia sadar apa yang disesalinya tidak lagi dapat kembali. Anak hasil hubungan gelapnya dengan Batsyeba tidak mungkin hidup kembali. Dengan kesadaran itu Daud mengatakan, "Aku yang akan pergi kepadanya." Maut tak dapat dielakkan. Suatu ketika Daud pun akan menyongsongnya. Ia pun menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Selanjutnya saudara-saudara, sekalipun Daud tidak lagi berkabung, ia tetaplah menunjukkan pertobatannya. Tanda pertobatan Daud terlihat ketika ia mendatangi Batsyeba dan memberikan penghiburan kepadanya. Kata menghibur mengandung makna menyatakan penyesalan dan berusaha menguatkan. Daud sadar dosa yang dilakukannya tidak hanya menyakiti hati Tuhan, tetapi juga menyakiti Batsyeba. Apalagi sebagai perempuan dan ibu, tentulah Batsyeba sangat terpukul karena kejadian itu. Kesalahan itu ditebus Daud dengan memberikan penghiburan kepadanya. Dari kisah ini saudara-saudara, kita belajar dari Daud, di mana kisah Daud ini memberikan contoh yang baik. Daud berdosa yang mengakibatkan mengandungnya Batsyeba. Atas teguran Nabi Natan,
kemudian ia menyesal. Rasa sesal itu ditandai dengan tindakan berkabung. Namun ketika ia tahu anaknya sudah mati, ia pun berhenti berkabung. Jadi di sini Daud adalah orang yang belajar untuk realistis. Dia berhenti berkabung bukan karena atau bukan berarti ia tidak lagi menyesali perbuatannya. Ia menyesalinya dengan cara memberikan kekuatan dan penghiburan buat Batsheba. Di sini kita melihat pola Daud dalam menyelesaikan persoalan. Ia tidak larut dalam penyesalan berkepanjangan. Ia sadar hidup harus berlanjut. Masih banyak hal yang dapat dilakukannya ke depan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin.